Tidak ada anak buah yang tidak siap ya. Siap, kita Harus laksanakan. gitu ya. Siap. Mas Andri ini punya hubungan apa dengan Pak Bupati? Kok bisa dekat gitu, bisa menghadap ya? Dana itu saya dapatkan dari rekan-rekan yang mempunyai usaha. Nah, Abang di mana? Oh, saya lagi kerja mah, lagi carikan uang untuk komandan. Saya yang bekerja, dia hanya seperti chat yang saya screenshot di media sosial saya. Andri, ada amunisi. Andri, butuh uang. Andri, pakai dana cadanganmu. Beliau memerintah, cari dana. Saya tidak menjelaskan kerumitan saya di lapangan. Ada berapa orang tuh ya yang waktu itu memberi bantuan dalam tanda kutip ke Mas Andri untuk disetor ke komandan itu? Kalau memang saya ada salah karena mutasi, sampaikan. Namun saya tidak ada salah. Saya tidak ada salah, terlalu lama tidak ada kontribusi. Makanya saya buka. Nangis batin saya. Janganlah seperti ini. Sayanya dia dibuat seperti ini, apalagi masyarakat, Kang Dede. Masyarakat yang melapor, saya yakin semua paham itu. Ini bukan rahasia umum. Jujur deh Pak, Pak Hasannya akan maju lagi jadi Esko nggak setelah Pak LB? Bersaudara dengan pasangan listrik yang sebelumnya anjlok di kawasan kampung. Good People, seorang anggota BRIMOB di Polda Riau, menjadi viral karena mengaku telah memberikan setoran 650 juta rupiah ke atasannya, namun kemudian yang bersangkutan mengalami mutasi. Apa yang menjadi penyebab yang bersangkutan kecewa dan kemudian saat ini bagaimana perkembangan kasusnya, bersama saya saat ini sudah hadir Bribka Andri Irawan. Dharma Irawan. Oh, Bribka Andri Dharma Irawan. Beserta ibunya Ibu Lindawati. Apa kabar? Baik. Mas Andri atau Bang Andri saya panggil? Terserah gimana enaknya. Iya. Bu, saya panggil Ibu aja ya, Ibu Lindawati. Oke, Mas Andri, ramai nih sekarang pemberitaan kasus Anda, ya kalau boleh disebut kasus ya. Siap. Boleh diceritakan dulu ke saya, sudah berapa lama Mas Andri ini bertugas di BRIMOB khususnya di Rokan Hilir ini? Baik, karena dia saya jelaskan. Saya angkatan 2007 gelombang 2. Saya berdinas di Batalion B Pelopor 1 Polda Riau dari 2008 sampai terakhir saya dimutasi kemarin di tanggal 3 bulan Maret 2023 keluar sprint mutasi saya. Demikian. Nah, selama di satuan itu Pelopor, Batalion B Pelopor. Batalion B Pelopor, Rokan Hilir. Ya. Nah, itu pernah ada penugasan kemana aja? Saya ada penugasan sehingga saya dari demo-demo yang di Jakarta saya berangkat. Ada beberapa kali demo dari 212 lagi 411 ya. Terus saya terakhir 2019 di Papua. Oh. Di 2019 juga saya di Pilpres di BKO Jakarta, di Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di Polres Bandara Soekarno-Hatta. Terakhir di Papua saya 2019. Tapi selalu kembali ke batalion di B Pelopor, siap. B Pelopor di Rokan Hilir. Udah berapa ganti pimpinan tuh Mas Andri itu? Selama 15 tahun di Rokan Hilir. Oh, banyak ya. Komandannya? Kurang lebih sudah saya rasa ada hampir 9-10 orang. Oh. Pergantian, Pak. Jadi Komandan. 9 sampai 10 ganti komandan batalion, Mas Andri tetap di sana. Siap. Nah, pertanyaan saya, itu apa yang terjadi? Boleh diceritakan bagaimana ceritanya komandannya Mas Andri, saya sebut Kompol Petrus ya. Siap. Itu awalnya meminta Mas Andri untuk menyetorkan sejumlah uang kepada rekening beliau ya. Siap, kepada benar. rekening Kompol Petrus itu. Siap. Ceritanya gimana? Nah, kemudian saya jelaskan, sekira bulan 8, bulan 9, 2021, Kompol Petrus selaku dan saya mutasi di Batalion B. Terus beliau memanggil saya. Mungkin setahu saya mungkin karena ada
saran dari perwira-perwira senior di sana untuk membantu kinerjanya beliau, siapa kira-kira anggota yang cocok. Sehingga dipanggillah saya. Saya menghadap, terus beliau bertanya, Andri, kamu bisa bantu saya? Siap, Komandan. Bantu saya, Andri, di sini. Kamu juga kan anggota PID Batalion B Pelopor. Anggota PID ini kepanjangannya Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Oh. Siap, Komandan. Saya coba saya laksanakan. Jadi ini, Andri, ada tugas kita. Yang pertama ada proposal pembangunan Polindes. Polindes. Di? Atau klinik. Di batalion. Oh, di batalion. Untuk Brimob. batalion. Siap. Ini pernah diajukan di tahun 2018 oleh Danyon lama, namun tidak terrealisasi. Oh. Kamu bisa bantu ini, proposal, ajukan ke Bapak Bupati Rohil. Siap, saya coba, Komandan. Tidak ada anak buah yang tidak siap ya? Siap, Komandan. kita laksanakan. Harus itu. Siap, benar Kang Dede. Jadi itu pertama. Kedua, Henry, kita di sini butuh dukungan dana. Kamu bisa carikan saya dana di luar? Siap, Komandan, saya coba. Untuk dana apa katanya? Dana itu ya perkataannya. Bisa kamu carikan saya bantuan dana? Yang pertama kan buat Polindes, yang Siap. kedua ini nggak dijelaskan buat apa? Untuk bantuan dana. Gitu. Oh, bantuan dana aja. Bantuan dana untuk operasional atau apa? Siap, Komandan. Saya laksanakan. Saya coba. Lalu Mas Andri ini mencari dana itu kemana saja? Yang Polindes dulu, akhirnya dapat dari mana aja bantuan? Siap, saya jelaskan untuk Polindes itu kan berbentuk proposal yang sudah dibuat di tahun 2018. Sudah lengkap semua perinciannya, biaya pembangunannya. Pak Petrus ini mulai berdinas di Batalion B Pelopor Rokan Hilir sejak kapan? Sekitar bulan 8, bulan 9 2021. Nah, ketika memanggil Andri untuk mencarikan uang buat Polindes itu bulan apa? Di awal mutasi itu, baru awal mutasi di begitu sana. masuk. Ya. Oke, terus? Sekitar itu sikat saya. Jadi terus kita cobalah jalankan proposal ini ke Pemda Rokan Hilir. Saya menghadap ke Bapak Bupati Rokan Hilir. Saya mengajukan, kebetulan saya Mas Andri ini punya hubungan apa dengan Pak Bupati? Kok bisa dekat gitu, bisa menghadap ya? Saya kebetulan satu kuliah dengan beliau. Oh, dengan Pak Bupati sekarang itu satu Kuliah. tempat kuliah. Iya, saya kuliah di Universitas Terbuka. Dia juga sama. Saya, Jadi teman lah ya, meski beliau bupati tapi teman lah gitu ya. begitulah kurang lebih. Terus? Jadi saya menghadap ke rumah dinas beliau, disambut beliau. Saya berdua dengan ada anggota. Kita menghadap, kita sampaikan, izin Pak Bupati ini ada proposal. Dulunya pernah diajukan di tahun 2018 ke Bupati lama, namun tidak terrealisasi. Nah, ini pembangunan Polindes akan kita. Berapa nilainya pembangunan Polindes itu? Kurang lebih kalau tidak salah saya ingat sekitar 120 jutaan. 120 juta. Salah saya. Saya hanya menyodorkan saja. Beliau lihat. Henry dikasih memo sama beliau, tanda tangan. Coba ini lanjutkan ke Dinas Kesehatan. Siap. Kita dokumentasi foto sudah sampai dengan beliau, saya laporkan ke Pol Petrus. Terus kita kejarlah proposal ini tadi. Kita sampaikan ke Dinas Kesehatan segala macam, diterima. Nanti tunggu kabar Pak Andri. Siap. Semua berkas sudah kita serahkan. Kemudian uang itu sumbangan dari Kadinkes itu akhirnya cair? Dia berbentuk proposal pembangunan Polindes, jadi bukan uang. Dilimpahkan ke PUPR, ya, Dinas PUPR, sehingga nanti Dinas PUPR yang datang melakukan pekerjaan ini. Oh, akhirnya terrealisasi dan dibangun oleh PUPR setempat. Siap. Bantuan Polindes itu. Benar. Terus yang kedua, yang akhirnya saya lihat ada bukti-bukti transfer dari Mas Andri ke Kompol Petrus itu untuk apa? Dari mana aja dapat uangnya? Siap. Baik, saya jelaskan. Setelah itu kan perintah kedua tadi saya diminta cari bantuan dana oleh beliau. Karena setahu saya kegiatan cari dana ini dari luar, saya pun berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di luar.
Contohnya mungkin dari Polres, dari Kodim, dari teman-teman wartawan juga. Kegiatan-kegiatan mana yang ada juga setoran. Sehingga bisa membantu juga untuk ke Batalion B Pelopor karena saya diperintahkan oleh Danyon. Nah, mohon dibantu teman-teman sehingga saya dikasih jalan. Nah, dari sini Pak Andri, dari sini coba silakan Pak Andri yang Kemana cepat. aja itu ya petunjuk dari teman TNI, Polri dan teman wartawan itu ngasih saran kemana aja mencari dana itu? Siap. Yang jumlahnya menurut saya sangat besar ya, 650 juta yang sudah ditransfer itu. Siap. Boleh dijelaskan Mas Andri? Jadi dana itu saya dapatkan dari rekan-rekan yang mempunyai usaha. Contohnya usaha CPO. Oh, CPO itu seperti kencing minyak kelapa sawit. betul betul. Nah, saya datangi, saya perkenalan diri. Nah, misi Bang, Pak, saya Bribka Andri dari Brimob Batalion B Pelopor Manggala. Nah, Manggala ini kan nama jalan kantor kita. Jadi betul. masyarakat sana taunya kita Manggala Brimob Manggala. Junction namanya. Benar ya. Oh ya, Pak Andri, ada yang bisa dibantu ya. Mohon karena ini perintah, bantulah kita. Saya ditugaskan oleh Danyon untuk mencari bantuan dana. Oh, baik Pak Andri, kalau begitu sepakatilah dananya. Ini bantuan kita. Dari berapa orang tuh Mas uang terkumpul sampai 650 juta itu? Beda-beda ya. Kadang setiap bulannya Oh, ada kadang-kadang rentang buka waktu tutup. ya? Ya, benar. Jadi kan dia seperti atensi namanya. Tiap-tiap bulan diberikan. Jadi tiap-tiap tempat ini beda-beda. Saya laporkan ke Paling Mandan kecil Batalion. berapa yang ngasih dari satu orang? Ada yang variasi ya, ada yang 500.000 sampai 5 jutaan. 5 jutaan. Paling besar? Ada yang 5 jutaan. 5 rata-rata, jutaan iya. paling besar. Iya. Jadi kalau dihitung oleh saya tentang waktunya mengumpulkan uang 650 itu yang disetorkan itu berapa lama? Ada setahun, 2 tahun? Kurang lebih seperti yang ada di postingan saya jelaskan itu dari bulan Oktober 2021 hingga bulan Februari 2023. Oh, Rentang waktunya. setahun lebih ya. Siap. Nah, berarti ada berapa orang tuh ya yang waktu itu memberi bantuan dalam tanda kutip ke Mas Andri untuk disetor ke komandan itu? Saya jelaskan itu beda-beda. Namanya usaha kan. Mereka kan punya usaha namanya ini ya, rekan ini. Jadi tiap bulan itu tidak tentu. Kadang ada yang jalan buka usahanya, tahu-tahu bulan depan tutup. Nah, jadi tidak normal lah, tidak seperti tiap bulannya itu nominalnya sama. Oh, oke. Saya ingin nanya ke Ibu ya, boleh ya Bu ya? Ibu tahu Bu, ketika Bribka Andri ini diminta komandannya untuk mengumpulkan uang untuk membantu pertama pembangunan, tadi Polindes, yang kedua uang untuk apa tadi namanya? Uang bantuan dana. Bantuan dana untuk komandannya itu. Ibu tahu? Ya saya tahu, anak saya cerita. Ibu sama Bribka Andri ini kan satu rumah. Enggak satu rumah. beda Tahu sering rumah. komunikasi Iya, pasti sering ya. komunikasi. Gimana ceritanya waktu itu Bribka Andri Bu? Ya dia bilang, saya telepon, nah, Abang di mana? Oh saya lagi kerja mah, lagi carikan uang untuk komandan. Oh ya saya nggak mengerti tentang uang itu gunanya untuk apa atau apa kan? Ya cuma tahunya seperti itu aja sebenarnya. Coba Ibu ingatkan gitu ya ke Iya. Bribka Andri, kalau ini perintah komandan, laksanakan atau bagaimana menurut Ibu waktu itu? Bribka Andri menjelaskan ke Ibu bahwa ini diperintah komandan gitu Iya ya? iya itu dia bilang ini perintah komandan. Ya saya cuma jawab ya udah itu aja. Oke, terus Mas Andri, lumayan besar itu angka 650 juta ya. Artinya itu biasa atau gimana Pak sebelum ini di kesatuan pelopor ini? Maksudnya dalam tundip meminta sumbangan dari para pengusaha tadi kan ada yang 500, ada yang sampai 5 juta. Sebelum komandan Pak Petrus ada kegiatan yang sama juga permintaan sumbangan seperti ini. Perlu saya jelaskan, kalau itu saya ingin menjelaskan tentang saya saja di sini agar tidak melebar kemana-mana karena saya menjaga privasi orang-orang tentunya. Saya ingin fokus di masalah saya saja, Betul, Kang betul. Dede, mohon maaf.
Jadi saya tambahkan lagi, saya di sini menjalankan perintah dan Yon B Pelopor Satbrimob Polda Riau, Kompol Petrus Hotiner Simamora Esos. Saya diperintah dari awalnya pembangunan Polindes, proposalnya diminta saya jalankan, saya laksanakan, alhamdulillah terbangun tanpa ada kendala, dan diumumkan juga di apel batalion bangunan klinik ini, Polindes ini atas bantuan si Andri. Oh, jadi sempat ada upacara yang memberikan semacam ya penghargaan lah ke Bribka Andri berperan dalam pembangunan Polindes ini gitu ya. Mohon izin, bukan upacara khusus tidak, jadi biasa apel pagi. Oh iya iya. Jadi setelah disahkan memang akan dibangun, beliau pas apel pagi rutin kita menyampaikan di depan personil lain. Kita dapat bantuan Polindes pembangunan untuk batalion, dan itu semua berkat bantuan Bribka Andri. Ada apresiasi ya. Siap. Saat itu dari komandan ya. Siap. Kedua, tentang bantuan dana yang diminta ke saya fokus dengan perintah itu. Beliau memerintahkan Andri cari bantuan dana dari luar untuk bantu saya untuk operasional. Siap, komandan. Dan dana ini buat operasional disebutnya ya. Operasional untuk kebutuhan beliau. Operasional beliau dan kebutuhan beliau. Nah, siap, komandan. Saya laksanakan. Beliau tidak pernah jumpa dengan siapa pemberi, dari mana pemberinya, tidak pernah semua yang dijumpai. Saya kembalikan cerita saya tadi, tidak semua yang dijumpai. Ada juga yang berjumpa langsung, ada kebanyakan tidak. Jadi saya yang bekerja, dia hanya seperti chat yang saya screenshot di media sosial saya. Andri, ada amunisi. Andri, butuh uang. Andri, pakai dana cadanganmu. Saya siap, saya dahulukan. Iya. Jadi semua perintah saya laksanakan. Beliau hanya saat butuh, saya kirim. Saya usahakan, saya kirim. Itulah pekerjaan saya. Sambil saya melaksanakan dinas. Selaku PID, jabatan saya. Oh, jabatan Mas Andri terakhir apa di batalion? Bagian PID. PID itu boleh dijelasin? Pengelola informasi dan dokumentasi. Oh, Jadi setiap kegiatan batalion itu sayalah yang mengupload ke media sosial. Nah, jadi akun Facebook, Instagram, Twitter, saya adminnya. Dan ya mungkin komandan melihat Mas Andri punya kemampuan lain gitu ya, sehingga diminta bantuan seperti ini. Siap. Nah, lalu saya pengen nanya, tiba-tiba Anda menerima informasi dimutasi kapan? Itu terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 di saat ada rapat Zoom dengan Komandan Satuan Brimob Polda Riau di ruangan rapat. Saya di ruangan sebelah, saya di ruangan ops, ruangan operasional. Suaranya kan terdengar karena pakai speaker. Berjalannya rapat, saya sambil bekerja, terdengarlah mutasi. Mutasi mendadak yang menurut saya, dan dikirimkan oleh operator Zoom tadi, junior saya di screenshotnya. Operator Zoom itu dari mana? Dari anggota Polda? Brimob juga. Anggota Brimob juga. Ya. Kirimnya ke saya, Bang, abang mutasi, abang ngajukan. Saya terkejut, ya ada mutasi, mendadak. Padahal malamnya saya baru bertemu dengan Daniel saya, Kompol Petrus, beserta drivernya. Ada Brigadir Yomar Pawong. Kita makan bareng. Makan bareng di luar, dia WA saya, Ri, jumpa di luar. Siap, komandan. Kita jumpa, makan, ngobrol. Ngobrol baik, Ri, kita majukan kegiatan kita untuk batalion. Siap, komandan. Ya, kamu jalani dinas. Siap, komandan. Semua perintah saya laksanakan sesuai dengan perintah komandan. Begitu terima informasi mutasi, jadi gimana perasaan Mas Andri ini? Benar, Kang, di situ yang saya sangat terkejut. Karena setahu saya 15 tahun saya dinas, mutasi ini setahu saya ada jadi, 2. Mas Andri menganggap ini bukan berkah tapi musibah gitu. Siap. Mutasi ini. Perlu saya jelaskan, Kang Dede. Setahu saya mutasi ini memang hal wajar. Saya akui hal wajar di kedinasan. Kalau personel ingin mutasi ke tempat baru, dia akan mengajukan surat mutasi kepada pimpinan agar bisa mutasi ke tempat baru. Atau kedua, dia ada masalah dan dia dimutasi, demosi, untuk dipindahkan dari satuan lamanya ke satuan baru. Karena saya merasa tidak ada mengajukan mutasi,
Dan tidak ada masalah? Ya, tidak ada masalah. Ada apa? Saya terkejut. Padahal malamnya kita ngobrol baik dengan Bapak Danion, Kompol Petrus. Kita makan, ngobrol baik. Kok kenapa tiba-tiba ada mutasi paginya? Nah, terus saya menunggu, setelah siap rapat, saya mencoba menghadap beliau. Nah, Rapat, beliau di ruang rapat, sudah keluar semua anggota, hanya beberapa yang tinggal. Izin komandan, menghadap. Ada apa, Andri? Izin, dan saya terdengar ada mutasi saya ke Pekanbaru. Izin, dan ada apa? Kenapa saya dimutasi, dan? jawabannya? Aduh, Andri, saya tidak tahu, ini putusan Bapak Dansat Brimob Pekanbaru. Siap, komandan. Karena begitu jauh beliau, saya pun kembali ke ruangan, lanjutkan pekerjaan, dan saya menghubungi keluarga saya. Saya menghubungi istri saya. Assalamualaikum, Ma, jangan terkejut, saya bilang. Papa dimutasi. Istri saya terkejut. Ada apa, Pak? Ya, Mama sabar. Nanti Bapak coba menghadap lagi, menanyakan ada apa. Tadi saya sudah menghadap, Bapak sudah menghadap, namun katanya keputusan Bapak Dansat Brimob di Pekanbaru. Wah, iyalah, Pak. Nanti kita ngobrol setelah pulang. Terus saya hubungi ibu. Ma, Assalamualaikum, Ma. Ada kabar ini, Ma. Mama sabar ya. Abang dimutasi, Ma. Oh, kenapa, Bang? Dia terkejut. Ya, nanti, Ma. Ya, tadi saya udah menghadap, Ma, ke Bapak Danion. Kata Bapak Danion, itu putusan Bapak Dansat Brimob Polda Riau. Nanti siang saya coba menghadap lagi ya, Ma. Kerja, siang isoma, istirahat sholat makan, jam dinas siang, apel siang, setelah apel siang saya coba menghadap lagi ke ruangan beliau, namun tidak jumpa, beliau tidak masuk ke kantor. Saya pulang, saya ceritakan ke istri saya di rumah. Besoknya dinas pagi, setelah apel saya coba menghadap lagi. Ternyata beliau tidak ada di kantor. Saya tunggu sampai siang juga tidak ada. Karena saya tidak siaga Sabtu sore, saya berangkatlah ke rumah ibu. Nah, saya berangkat ke rumah ibu. Saya jelaskan, karena faktor ibu saya masa perawatan, keadaan sakit, ibu saya punya riwayat sakit dari tahun 2012, sehingga membutuhkan saya, kehadiran saya di saat untuk berobat, saya yang mengantar. Jika Ibu ada sakit bapak apa, Bu? sakit. Maaf, Ibu sakit apa? Saya sakit diabetes, asam lambung, vertigo, batu empedu. Oh, dan selama ini pengobatannya ini diurus sama Pak Andri. Siap. Oke, semoga cepat sembuh ya, Bu. Nah, pertanyaan saya, Mas Andri, ketika Anda disebut tidak punya prestasi katanya sehingga dimutasi, bagaimana tuh perasaannya? Itu ada yang bilang begitu kalau nggak salah pejabat di Polda itu. Siap. Di berita-berita yang saya baca itu. Baik, saya jelaskan. Sama seperti waktu saya menghadap Bapak Dansat Brimob, saya bertanya tentang mutasi yang menimpa saya dan disampaikan beliau seperti itu, kamu tidak ada kontribusi untuk satuan. Kontribusi bukan prestasi ya. Saya terkejut, sehingga saya sampaikanlah itu tadi. Mohon izin komandan, saya sudah laksanakan semua perintah komandan saya. Saya turuti semua. Beliau perintah, Andri cari dana, saya carikan. Saya laporkan. Agar tidak ada persepsi saya mendapatkan uang ini dari yang macam-macam. Iya, malah katanya disebut salah satu alasan mutasi karena Bribka Andri itu suka minta-minta katanya uang di luar. Dari pejabat Polda Riau itu. Itu bagaimana reaksi Anda nih? Bagaimana menurut Anda dengan pernyataan itu? Siap, saya jelaskan lagi, Kang Dede. Itulah tadi. Beliau dengan dasar perintah itu, saya melaksanakannya. Saya jumpailah rekan-rekan yang seperti saya sampaikan tadi. Saya jumpai atas saran-saran dari teman-teman yang di lapangan. Kita jumpai dengan kesannya seperti minta-minta. Namun demi perintah dari komandan batalion saya laksanakan. Beliau memerintah cari dana. Saya tidak menjelaskan kerumitan saya di lapangan. Kendala saya di lapangan saya tidak menjelaskan. Saya taunya berhasil, saya kirim. Kerjaan ini harus berhasil. Itulah yang saya laksanakan. Ya, seperti yang disampaikan tadi, memang seperti minta-minta.
Namun saya laksanakan dengan Tapi itu penuh karena keikhlasan. perintah. Siap. Melakukan minta-minta itu karena perintah Siap, atasan. karena perintah. Oke. Karena perintah atasan, dan saya rasa yang memberikan setoran ini pun bukan hanya ke Brimob. Karena dasar saran lah tadi dari kawan-kawan di lapangan, itu kegiatan ada setoran juga Pak Andri. Nah, itu bisa, siap. Saya coba. Saya jumpa, seperti saya jelaskan tadi, Kang Dede. Bang, Pak, kita dari Brimob, Bribka Andri. Oh, Pak Andri ya, saya diperintah danyon saya. Nah, kegiatan abang, Pak kan ada setoran juga ke yang lain. Mohonlah dibantu kita, karena ini semua dasar perintah saya. Bukan untuk kepentingan pribadi saya. Oh ya, baik Pak Andre. Kita bisa bantu di angka sekian. Siap, silakan. Tidak masalah, saya laporkan. Saya laporkan. Tapi dari sekian uang yang disetor sampai 650 juta, itu ada nggak uang pribadinya Mas Andri atau minta dari ibu karena diminta oleh atasan? Nggak ada kan? Saya jelaskan. Jadi, Kang Dede, karena sesuai dengan isi chat yang saya publikasi di medsos saya, beliau memerintah saya, Andri, saya butuh dana. Nyebut berapa puluh juta gitu. Siap, ada yang disebut, ada juga yang bertanya, Andri, ada amunisi? Andri, saya butuh amunisi. Jadi, saya akan berjalan di lapangan. Setelah selesai dinas atau saat dinas, saya koordinasi. Komandan, di saat jam dinas, saya berdampingan dengan beliau. Kadang jadi drivernya, kadang di kantor sama beliau, karena saya bagian PD, saya juga mengeksploitasi kegiatan batalion, contohnya ada kegiatan nanti saya share lah ke medsos, ke wartawan, ke rekan-rekan minta bantu. Itulah kegiatan saya untuk membesarkan nama batalion. Itulah tugas saya sebagai PD. Jadi selain di kantor saya berdampingan dengan beliau, jika dibutuhkan beliau juga keluar, saya menjadi drivernya. Oh. Nah, itu nggak ada tapi ya uang pribadi keluarga atau uang ibu. Saya yang jelaskan disetor? lagi Kang Dede. Karena bentuk permintaan beliau, Dri saya butuh uang 20, Dri butuh 30, butuh 40. Karena butuhnya mendadak Kang Dede, saya kan harus cari ke sana, cari ke sini untuk setoran itu. Sehingga kita pakailah dana cadangan tabungan kita, Oh. suami istri. Ma, pakai dulu uang kirim ke Danyon. Ada bukti transfer yang dari nama istri saya ada. Bukti-bukti transfernya ada ya? Ada, semua ada. Pak, istri saya bertanya namanya. Boleh dilihat istri. nggak, Mas Andri? Bukti transfernya masih ada? Ada, Nah, ada. nanti kita screen ya, kita Baik, lihat ya, saya akan tunjukkan. Saya lanjutkan. Terus saya bertanya, Pak, ini dipakai, dikembalikan, Pak. Ma, ini perintah komandan. Kita yakinlah, Ma, komandan. Tidak mungkinlah akan setega itu ke bawahannya. Dan Papa kan diperintah untuk mencari dari luar. Nah, dari situ akan diganti. Nah, namun keseringnya kita mendahulukan karena permintaannya mendadak. Iya, iya. Ri, segera Ri, urgent Ri. Jadi ada uang pribadi, uang keluarga yang terpakai ya. Sampai sekarang belum terganti tuh uang. Jadi ada yang sebagian, itulah saya menggantinya dari saya jumpai rekanan, saya laporkan komandan, kemarin ada komandan pakai, saya izin petunjuk komandan, oh yaudah dipotong dulu sekian ya. Begitu. Iya, iya. Kemudian sekian. Dan ada yang sampai dari bulan 6 2022 sampai 2023 ada chatnya, Ri, saya masih ada utang ya, 17.500.000 sama kamu. Siap komandan. Ada bukti chatnya. Dia memakai uang saya itu dari bulan 6 sampai di tahun 2023 sekitar bulan 1, bulan 2 itu ada chatnya. Ada buktinya. Beliau ingat. Oh, saya ada utang sama Ri ya. Nah, kenapa bisa jadi terhutang? Karena permintaan dia mendadak tadi dan jumlahnya yang Padahal uang belum siap di Mas Andri. Saya kan harus mencari. Ibu Harus tanya. sempat terpinjam uangnya? Enggak ada. Tapi ibu mendengar itu bagaimana perasaan ibu tuh? Mas Andri sampai harus mencari-cari sampai Ya, pakai saya- uang pribadi. Ya saya kan kurang mengerti. Ya abang ya gimana lah gitu. Dan cari kemana abang uang sebanyak itu? Ya inilah mah saya abang berusaha kata dia gitu. Ya mudah-mudahan lah abang bisa dapat. Iya, Tapi kalau nggak dapat jangan dipaksain loh. Saya jawab itu juga. Tapi ibu tahu ya Saya kesulitan tahu, anak ya, waktu saya tahu itu ya. kesulitan anak saya. Oke, Mas Andri, setelah kasus itu rame, kan Anda memviralkan bukti transfer itu ya. Kemudian kapan menjalani pemeriksaan, dimintai keterangan oleh Propam ya, di Propam Polda Riau? Baik, saya lanjutkan. Kembali cerita saya tadi Kang Dede. Setelah saya menghadap dengan Ibu Pekanbaru sampai
ibu saya jatuh sakit, saya merawat, saya izin via WhatsApp tadi karena tidak sempat datang kantor mengurus izin. Namun sorenya saya cek ternyata saya dibuat TK tanpa keterangan atau absensial. Saya terkejut, saya sampaikan ke keluarga, oh ada apa ini? Loh kenapa saya diabsenkan? Namun karena tidak mau membuat keadaan ibu saya memburuk, saya fokus saja ke ibu. Saya fokus ke ibu, berobat, saya fokus saja ke ibu. Dan dinas, saya telepon. Andri, kamu di mana? Siap, saya mau ibu berobat. Namun saya akan fokus ke ibu dulu. Karena saya masih mempertanyakan tentang mutasi saya. Ada apa? Kenapa seakan-akan dipaksa? Mutasi keluar hari Jumat pagi diumumkan, sore keluar sprintnya. Tanggal 3 bulan Maret 2023, hari Rabu tanggal 8 saya harus penghadapan. Hanya berapa hari? Mungkin yang lain, teman saya, 10 orang, senior saya, yang lain juga ada di mutasi. Saya tidak tahu, entah memang mereka permintaan pribadi kah atau apa, saya tidak tahu. Makanya saya hanya memperjuangkan diri saya. Dan saya merasa, karena saya tidak, kembali lagi Kang Dede, saya tidak ada merasa mengajukan, tidak ada merasa bermasalah. Saya coba memohonlah pertimbangan kepada Bapak Dansat Brimob, karena saya sudah coba jumpai Bapak Danyon, tidak ada jawaban. Saya sampaikan keluarga, ibu saya mendesak, Bang, itu Ketemu jarak ya sama Pak Pekanbaru, Dansat Brimob siap. ya? Jarak Pekanbaru ke tempat kita, Bang, kurang lebih tadi 3-4-5 jam, Bang, memang ada via tol. Namun jika ada apa-apa nanti jangan mesal. Bang. Terus bagaimana Abang di sana? Rumah Abang kredit di sini, KPR. Istri saya sudah stres berat nih kan ini. Terus Abang di sana gimana? Dinas Abang di mana? Tinggal Abang di mana? Semua kan pasti dipikirkan. Ada apa mutasi ini? Makanya saya ingin menanyakan. Setelah saya tanyakan, disampaikan saya terlalu lama, terlalu nyaman, dan tidak ada kontribusi. Sehingga saya sampaikan juga kontribusi saya juga tidak direspon. Malah kalau kamu tidak mau silakan mundurkan diri. Tahu besok harus apel. Hari Selasa saya menghadap itu, Rabu harus apel. Ibu saya ngedrop, saya fokus mengurus ibu. Saya udah memohon. Saya lanjutkan lagi seperti cerita tadi saya. Ternyata dari saudara Ondro tadi, saya panggilnya Om, dari wartawan media online, bicara dengan ibu ceritakan, saya juga ditanya, saya ceritakan, saya lihatkan buktinya agar saya tidak dikatakan berbohong. Dia minta buktinya, saya berikan. Ternyata beliau berangkat ke Mabes Polri. Kirimnya kita buktinya. Dia sudah melaporkan. Dan ada linknya, nanti saya akan sampaikan. Saya lihat, ternyata sudah dilaporkan. Jadi kita menunggu. Keluarga juga menunggu. Nunggu aja lah, Bang. Nanti Abang masuk bagaimana, nanti kita tidak tahu. Makanya kita putuskan setelah menunggu tidak juga ada kabar. Di bulan 4 April, di tanggal kurang lebih, ingat saya, di tanggal 1, saya lihat sebentar, Kang Dini. Agar informasi saya valid ya, tidak. Ibu itu selama sakit berobat kemana, Bu? Di Pekanbaru, di Rumah Sakit Santa Maria. Oh, ulak balik. Iya. Diantar hidup ke Iya, Andri ini. iya. Tapi Ibu tidak tinggal serumah ya dengan Tidak, karena kan Mas saya Andri tinggal ya? di Pekanbaru, dibukakan usaha rumah makan, warung nasi. Ya saya di sana sama adiknya yang perempuan. Jadi apabila saya ngedrop, adiknya telepon abangnya. Abangnya datang menjemput saya, membawa saya berobat. Makanya saya sangat membutuhkan anak saya ada di Ya, sana. harus selalu bersama gitu ya. Iya. Terus gimana Mas Andri? Saya lanjutkan. Jadi di tanggal 2 April 2023, setelah ibu saya sudah mulai keadaan pulih, saya minta izin, saya coba laporlah ke Bapak, ke Polda lah intinya. Melalui layanan presisi Bapak Kapolda Riau, saya dapat nomornya dari TikTok, layanan presisi. Ada nomor WhatsApp-nya di sana, saya WA lah. Saya laporkanlah kronologisnya. Ada juga saya share di media sosial saya kronologisnya itu. Dan tidak lama kemudian dibalas, saya cek. Tak lama pihak dari Paminal Polda Riau menelpon saya. Menyampaikan, Pak Andri, ini dari Paminal Polda Riau terkait laporan Pak Andri. Besok bisa hadir ke Pekanbaru atau kami yang ke sana. Posisi di mana? Di Rokan Hilir, Komandan. Kami yang ke sana atau gimana? Izin Komandan, kebetulan besok Senin
jadwal berobat ibu saya, Pekanbaru. Nah, saya bisa ke sana Pekanbaru. Oh baiklah. Nah, sampai Pekanbaru 3 hari, siap. Berangkatlah saya dengan ibu. Sampai di Pekanbaru, saya laporkan, Komandan, saya sudah di Pekanbaru. Pak Andri mau di kantor atau di luar? Ya, Komandan, kalau bisa di luar karena saya bawa ibu. Oke, kita di luar, jumpa di kafe. Share lokasinya. Saya datang, kemudian datang, ada Aibda Riolan di situ, bagian pemeriksa. Terus datang Kompol Chandra, bagian peminal. Kita diperiksa lah di sana. Di sana itu bulan puasa, saya ingat. Kita diperiksa, saya sampaikanlah semua. Andri, ini perintah Pak Kapolda untuk mengecek laporan Pak Andri. Jika memang terbukti semua yang Pak Andri laporkan benar, Pak Andri akan dikembalikan dinas. Tempat lama. Jadi bongkar semua, apa saja yang ada di sana. Atas perintah itu saya bukalah semua. Saya buka semua, si Kang Dede sampaikan tadi, apa saja saya bukalah. Karena ini internal, saya berani buka semua. Saya bongkarlah dari mana asalnya segala macam, kan begitu. Dan selain saya, ditanyakan juga, ada yang setoran? Ada, saya bilang. Ada 6 personil lain. Oh, yang Senior diminta saya. selain Mas Andri. Siap. Yang diminta bantu itu ya. Mereka memberikan setoran tiap bulan, yang namanya freelance. Jadi senior saya ini membayar 5 juta per bulan, per orang, kepada Kompol Petrus selaku komandan batalion, dengan kebebasan tidak apel, hanya dikenakan apel Rabu pagi dan Jumat pagi. Setelahnya bebas. Namun mereka menyetor dan tersebut. Saya dimasukkanlah grup tersebut, grup FL, ada screenshot grupnya. Nah, terus hasil pemeriksaan tadi dari Polda Riau itu? Saya lanjutkan, kesimpulannya Kang apa? Dede. Diperiksa saya di situ sampai sore dengan ibu, kita sampaikan semua. Lanjut besok saya diperiksa, Andri pulang dulu bawa ibu, besok datang sendiri, saya datang sendiri. Diperiksa lagi hari Selasa itu. Diperiksa saya izin melihatkan tanggalnya, di tanggal 3 hari Senin, 3 April, diperiksa awalnya dengan ibu. Lanjut hari Selasa tanggal 4, saya diperiksa lagi pagi sampai sore. Setelah itu, Pak Andri, besok Rabu, Pak Andri hari ini pulang, kita jumpa di sana, di Rohil. Saya mau klarifikasi semua, kata beliau. Oh, siap Komandan, sekarang bawa pulang ibu, kita jumpa di sana. Besok saya hubungi di mana kita jumpa. Pulanglah kita. Di hari Rabu pagi, berjumpa kita di Hotel Beat Ujung Tanjung, untuk diperiksa kembali. Saya hadir, bersama ibu, dihadir karena ibu juga ditanya. Sana. Ternyata sudah ramai. Rekan-rekan yang memberikan bantuan dana setoran tadi pun dipanggil untuk klarifikasi. Nah, jadi datang, saya tegur, saya sapa, Bang, Pak. Nah, terus ada yang bertanya, kenapa Pak Andri? Mohon izin, mohon maaf. Ya, ceritakan terkait ada ini, saya dimutasi, tiba-tiba mendadak. Namun saya hanya ingin menanyakan, mohon pertimbangan kepada pimpinan saya. Saya menghadap, ternyata saya dituduh tidak ada kontribusi. Nah, saya dikatakan tidak ada kontribusi ke satuan. Padahal abang-abang tahu semua, tahu semua apa kontribusi saya selama ini. Mereka terkejut. Oh begitu Pak Andri, ya. Saya mohon maaf kalau terlibat kalian atas laporan saya mohon maaf, saya sampaikan. Nah, namun ya kalau tidak saya buka, tentu akan jadi masalah ke saya. Nah, oh iyalah Pak Andri, mereka paham. Berjalanlah penyelidikan tersebut. Hari Rabu pagi, siang, sore, malam. Lanjut lagi besok Kamis. Itu saya tidak hadirkan ibu. Saya di rumah, mama di rumah aja mah. Biar saya sendiri karena ibu tidak diminta lagi keterangan. Terus kesimpulannya dari para pemeriksa itu apa katanya? Selesai sore Kamis, saya diminta hari Rabu untuk membawa istri. Rabu minggu depannya. Sudah selesai tanggal 12. Besok bawa istri ya Pak Andri ya, kita minta keterangan. Oh, siap. Namun saya tidak diayomi, tidak diberi petunjuk tentang dinas saya. Karena saya membongkar ini, tentu saya khawatir, keluarga khawatir. Jadi Bang, gimana dinas Abang? Itulah Mas, saya tidak tahu Mas. Pak gimana Pak, saya tidak tahu istri saya. Kan saya khawatir wajar, keluarga khawatir wajar, karena saya membongkar. Tentu ada serangan lah ke saya. Itu saya pribadi lah yang merasakan. Loh, kok bongkar itu? Loh, ada apa? Kenapa? Ada juga kita jumpa di luar dengan rekan kita Brimob, Kak Andri ada aja Kak Andri. Seakan menyalahkan saya. Namun semua itu terjadi
semua yang saya laporkan itu saya buka karena perintah. Yang pertama yang saya bongkar kepada komandan satuan saya tentang saya setoran itu karena saya dituduh tidak ada kontribusi. Maka saya buka. Saya berharap ada pertimbangan. Saya hanya memohon, Kang Dede, mohonlah pertimbangan, inilah keadaan saya. Saya yang tahu sekali dengan keadaan saya. Kenapa? Saya punya keadaan ekonomi begini. Nah, yang saya tahu Pak Andri kecewa pastinya dengan sikap atasan seperti itu yang tidak merespon ya. Siap. Nah, pertanyaan saya adalah apakah pada Pak Andri, pada keluarga, pada ibu, pada ya istri ada ancaman nggak karena Mas Andri membuka soal setoran-setoran itu? Siap, Kang Dede, saya yakin semua paham apa yang saya rasakan. Apalagi terutama keluarga saya, ibu, istri, dan yang lainnya, saudara saya pasti khawatir. Namun kita tidak diberi petunjuk bagaimana tentang pelaksanaan dinas. Apakah saya harus masuk lagi ke tempat dinas baru, yang saya dimutasi itu ke Pekanbaru? Terus bagaimana saya di sana nanti? Tidak ada. Saya coba bertanya izin kemudian bagaimana kondisi saya. Ya udah, masuk saja Pak Andri. Saya pikir, aduh, saya sampaikan, siaplah komandan. Saya tanya ke ibu, istri, mereka khawatir. Tunggulah bang, janganlah bang masuk dulu. Karena kekhawatiran kita, begitu kita masuk nanti, ya kita wajar ya kekhawatiran ya. Nanti kita diminta konfirmasi balik, maksudnya konfirmasi yang lain, bukti dihapus, segala macam dihapus, sehingga tidak punya kekuatan pegangan untuk. Tapi ancaman tidak ada ya kepada keluarga sejauh ini. Saya sampaikan tadi, ancaman itu kami yang adiknya rasakan. kalau masalah juga di PNS di Polri juga ya? Benar, adik saya di sana, adik ipar saya juga anggota Polri di Bidokes Polda Riau. Sehingga mereka pun mengatakan, bang, apa tidak masalah nanti nih bang, pikirkan juga lah kami. Aduh, saya sampaikan, ibu juga sampaikan, bagaimana? Ini kan untuk memperjuangkan abangmu. Saya sampaikan juga ini perjuangan abang. Kalau memang abang benar atau salah itu nanti akhir penyelidikan dari Propam Polda Riau. Namun yang ingin kita tanyakan tentang ada apa dengan mutasi tak wajar ini dan kenapa dibilang saya tidak ada kontribusi. Kalian berdoa dan kalian jalankan dinas baik. Ya jika mungkin ada hubungan kalian, tentu akan kita perjuangkan juga nantinya. Nah, jadi berlanjut, kita menunggu juga tidak ada kepastian. Terus setelah dipanggil istri saya lanjutkan tadi, Kang Dede, saat pemeriksaan istri saya dipanggil hari Rabu, tanggal 12 tidak salah saya, bulan depannya itu, saya datang dengan istri saya, kita jalani proses. Kita diperiksa lah bulan puasa. Dari pagi, siang, kita puasa ini sama istri, sore. Kemudian kita jelaskan, istirahatlah. Istri saya menunggu nih. Karena saya yang lebih banyak tanya, istri saya sudah selesai tanya, menunggu. Apa hasilnya pemeriksaan dengan istri itu? Ini yang kita belum tahu. Istri saya sampai, ya mungkin kalau duduk lama kan, saya pun kasihan. Tolong istri bagaimana, masih butuhkan bang dan oh ya udah silakan di sana saja istirahat. Terus yang saya tidak tidak terima di hati saya juga, kami puasa nih Kang. Mohon maaf komandan, dan yang memeriksa saya makan minum di depan saya. Jadi saya berpikir kenapa seperti ini kali saya diperlakukan. Saya anggota Brimob Polri. Ini Bayangkari istri saya. Kenapa seperti ini mereka seakan suka-suka dengan keadaan saya. Memeriksa saya. Ini dari mana? Ini apa? Saya ditunjukkan buktinya. Ini ada transaksi apa? Ini saya ada bisnis jual beli motor, saya sampaikan. Ada buktinya. Coba telepon speaker. Kita jelaskan semua bukti saya sampaikan, saya laporkan. Ada buktinya, kita koordinasi, konfirmasi, ditelepon. Speaker. Mas, ini tahun 2022 bulan Januari lalu saya ada transfer, Mas ada transfer ke saya uang sekian, sekitar 30 juta. Untuk apa ya Mas? Jual beli apa ya? Oh motor mah. Itu jual beli motor. Oh ya, kok banyak kali. Kan tidak percaya. Loh, namanya motor trail itu mahal seperti itu Pak, disampaikan. Terdiamlah penyidik. Oke lah, udah matikan. Jadi serangan pertanyaan itu terlalu menekan saya. Istri pun stres mendengarnya. Nah, Mas sekarang
harapannya Mas Andri apa? Saya harapannya, saya sambung juga dengan cerita saya agar saya dapat menyimpulkan harapan. Saya saja anggota Polri dan Bayangkari yang diperiksa, kami melaporkan ini karena ingin adalah kepertimbangan. Saya tidak Keadilan. minta banyak, ya pastinya keadilan ujungnya. Saya minta banyak, kalau memang saya ada salah karena imputasi, sampaikan. Namun saya tidak ada salah. Saya tidak ada salah, terlalu lama, tidak ada kontribusi. Makanya saya buka. Bukan karena saya dimutasi, saya bongkar, tidak. Saya buka lah itu. Namun tetap juga tidak diterima oleh Bapak Dansat. Ya, kalau tidak terima, silakan mundurkan diri. Besok kamu apel. Itu beliau, ya sudah, saya mau mandi. Pulanglah kami. Maka ibu saya ngedrop. Ibu saya pun mau nangis. Saya pun, man. Udah lama pulang, Ma. Udah, Ma. Pulang kita, Ma. Nah, permohonannya Mas Andri saya misalnya lanjutkan. kepada Pak Kapolri apa? Saya lanjutkan lagi. Saya saja seperti itu, Kang Dede. Nangis batin saya. Janganlah seperti ini. Saya kan melaporkan apa adanya. Semua bukti sudah saya laporkan. Saya ya dia dibuat seperti ini, apalagi masyarakat, Kang Dede. Masyarakat yang melapor, saya yakin semua paham itu. Ini bukan rahasia umum. Mungkin dengan hikmahnya saya melaporkan ini, Satuan Polri yang saya cintai ini dapat lebih baik. Silakan periksa saya, silakan cek harta saya, ada nggak? Hutang yang saya punya banyak. Tapi demi apa? Demi satuan saya, demi pimpinan saya, karena perintah dengan saya. Saya lanjutkan lagi, kenapa saya sampai punya hutang? Di bulan 1 Januari 2022, saya mengajukan pinjaman bank lah, karena terlalu banyak permintaan danion tadi, sehingga tabungan saya tidak cukup. Kan sampai terpakai juga uang saya tadi 17,5 juta. Nah, itu contohnya. Saya pinjaman lah. Saya WA beliau, izin komandan, saya pinjam bank. Ada screenshotnya nanti saya tampilkan. Berapa dari 150 juta komandan? Cukup. Saya aja 320 juta. Oh siap komandan, nanti enggak makan saya, enggak ada gaji. Ketawa lah, emotikan ketawa. Siap. Karena dasar motivasi itu, saya koordinasi istri yang malah ditawari. Sanggup nggak kira-kira? Biar maksimal, kita buka usaha lah sekalian uangnya. Karena nanti tanggung-tanggung juga jadi beban. Kan itu pikiran kita. Oh iyalah, kita fokus, kita koordinasi dengan juru bayar, dapatlah kita bisa pinjam 450 juta selama 15 tahun. Dengan potongan bank 1 bulannya 4.900.000 lebih. Sedangkan gaji saya 5.300.000 lebih. Itu untuk apa? Pinjaman bank tadi untuk dana cadangan kita. 450 juta memang saya sebelumnya sudah ada pinjaman bank juga yang lama, tinggal sekitar 100 juta lagi, makanya kita lebih banyak untuk menutupi yang lama dan ada modal. Kita berani karena saya merasa saya mau buka usaha selain dinas agar ada bantuan dana masuk kita. Istri saya buka toko pakaian sehingga kita renovasi lah rumah kita yang KPR tadi untuk bisa buka toko pakaian istri dan juga membuka warung nasi ibu. Bernasi dengan keluarga, kita pakai uang ini mah yang gitu saya. Nanti sama-sama lah kita untuk ekonomi lebih baik. Dan cadangan ini juga untuk membantu danion butuh Keuangan 40, tadi. 50 ya. Ya, kami sekeluarga ini karena mendengar cerita saya tadi, ibu saya juga langsung dengar langsung menghadap karena selama ini mendampingi saya. Sudah bekerja abang atas perintah komandan. Bekerja abang, bekerja papa, dari keluarga semua menyatakan kamu bekerja, kata saudara saya juga. Namun tidak dihargai. Begitu kamu tidak sanggup mungkin melakukan setoran. Kenapa tidak sanggup tadi saya jelaskan? Sebelum saya dimutasi di bulan 1 itu, saya berkendara lah dengan danion saya, habis kegiatan dinas, 1 mobil. Beliau mengatakan, Ri, bisa enggak carikan saya uang 53 juta untuk beli lahan dekat Brimob, dekat kantor. Saya masa tidak punya apa-apa di sini, kata beliau. Siap, komandan, saya ucapkan. Cepat Henry, untuk urgen. Siap, komandan. Setelah pulang, rumah, saya sampaikan istri, aduh Pak, mana ada lagi cadangan kita sebanyak itu. Beliau WA lagi, Henry, ada buktinya. Kronologisnya itu ada. Memang waktu mau minta uang itu tidak melalui chat, ngomong langsung karena kami 1 mobil. Namun saat mau nagihnya, dia chat, Ri, gimana yang saya bicarakan kemarin? Sudah ada? Siap, komandan, saya usahakan. Terus bertanya, Ri gimana Ri? Siap mana saya usahakan. Saya coba-coba. Terakhir, Ri kalau tidak ada 10 juta pun jadilah. Katanya. Seperti itulah bahasanya. Nanti ada chatnya, screenshotnya.
saya sumbang dengan pinjam-pinjam bahasa saya di sana. Saya dapatkan uang itu, maghrib saya dapat, langsung saya store, di transfer. Nah, saya store. Tidak lama kemudian, beberapa hari, saya diminta data oleh beliau melalui chat WA, Andri, dari mana aja data uang kamu dapat selama store ke saya. Kenapa beliau minta? Karena selama ini Danion saya hanya meminta. Jadi seperti ini Kang Dede, Andri saya butuh uang, seperti screenshot saya itu. Andri butuh uang, tidak tahu dari mana, oleh siapa orangnya. Cuma saya laporkan agar tidak terjadi tuduhan ke saya, perbuatan saya yang macam-macam. Contohnya seperti saya bilang ke Kang Dede, izin ya Amran, ini ada bantuan dari CPO 5 juta. Nah, jadi saya dikumpulkan dulu, baru saya store kan begitu. Begitu beliau butuh, saya store. Namun keseringannya lebih duluan kebutuhan beliau daripada saya store di lapangan. Jadi sering memakai cadangan. Siap, benar. Bahasanya ya, jadi karena tidak pernah berhubungan dengan yang saya mintai tadi, hanya sebagian yang ada melapor, itu pun karena kegiatannya tidak ilegal. Nah, mohon maaf saya sebutkan ilegal tadi. Ada yang legal, contohnya pengamanan tugasnya. Nah, pengamanan di sana dia pengawalan security karena butuh koordinasi ke kita. Nah, itulah yang menghadap ke Danion karena aman. Nah, karena kegiatan security. Namun yang ilegal beliau tidak pernah sentuh, melalui saya saja. Atau saya menganggap entah cuci tangan atau memang apalah, saya tidak mau berpikir ke sana, saya hanya melaksanakan tugas. Sehingga beliau meminta datanya, saya serahkan. Kemudian ini yang dari CPO Kencing Minyak, ini datanya, ini alamatnya. Yang ini alamatnya, ini datanya. Saya serahkan semua. Nah, sehingga dalam kemudian keluarlah mutasi ke saya. Dengan 10 orang personil yang lain, saya tidak tahu mungkin entah pengajuan atau apa. Saya merasa tentu hal yang tidak wajar. Ada apa ini? Apa karena hal ini? Makanya setelah dari semua kesimpulan, semua penjelasan saya, keluarga saya pun mendengar itu. Wah, tidak beres ini. Oke. Kita harus perjuangan. Mas Andri, terima kasih, selamat berjuang. Saya doakan semoga berhasil dan keadilan bisa diterima oleh Mas Andri dan keluarga. Jangan jadi cerita menyimpang juga ke saya, karena ada tuduhan saya baca juga di media sosial, ada juga berita online yang dikirim oleh keluarga saya dituduh tidak masuk dinas, tidak pernah memenuhi panggilan pemeriksaan. Saya akan buka itu, saya ceritakan yang tadi saya diperiksa, ada hadir, namun yang kita khawatirkan tidak ada ayoman tentang saya dinas ini bagaimana keamanannya. Kalau mungkin tadi saya sampaikan lagi, Andri kamu masih dinas, nanti kita telepon di sana, tolong si Andri jangan diapa-apakan, dia dalam proses penyidikan Polda, Propam Polda, titip. Atau kalau kamu ragu, Andri, kamu dinas saja di sini atau kamu apel di sini gitu. Sehingga saya pasti akan laksanakan. Namun karena tidak ada di perintah atau diberi petunjuk seperti itu, keluarga saya merasa khawatir. Oke, ini sudah disampaikan, mudah-mudahan didengar ya sama para pimpinan Polri. Dan sekali lagi saya doakan keadilan bisa diterima oleh Mas Andri dan keluarga. Terima kasih ya. Siap, Mas Kang Andri. Dede, terima kasih Ibu, banyak. terima kasih. Saya mohon doanya kepada semua. Allah, amin. Good people, itu tadi perbincangan saya dengan Mas Andri dan ibunya. Mudah-mudahan seperti yang saya sampaikan tadi, keadilan berpihak kepada yang benar. Dan mudah-mudahan kasus ini terungkap seterang-terangnya agar masyarakat bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah. Terima kasih, salam.